Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Friedrich Hadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 13 Maret 2021, Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 18 ayat 9 sampai 14. Kita diingatkan supaya selalu rendah hati dalam berdoa. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu rendah hati dalam berdoa. Bukannya memuji kehebatan kami, karena kami berhasil dan sukses dalam tugas. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan sumber hidup kami. Sadarkanlah kami agar selalu rendah hati. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 18 ayat 9 sampai 14. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rendah hati dalam berdoa. Pada satu malam saya ikut berdoa bersama satu kelompok doa. Pada waktu doa spontan, saya mendengar seorang ibu berdoa, bunyinya sebagai berikut. "Tuhan, saya begitu jengkel karena banyak orang lebih senang habiskan waktu duduk berjam-jam berjudi daripada datang berdoa. Yang lain senang mabuk lupa beri makan istri dan anak-anak. Tuhan, buatlah sesuatu untuk mereka ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan." Mendengar doa dari ibu ini, hatiku sangat terganggu. Mengapa? Karena dalam doanya dia melihat dirinya sebagai standar. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia menganggap dirinya hebat, sementara orang lain dianggapnya berdosa. Juga dia memerintahkan Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Sikap doa seperti ini sama sekali tidak benar. Di hadapan Tuhan kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Sikap doa yang paling baik adalah rendah hati di depan Tuhan dan ungkapkan isi hati kita kepadanya. Kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Tugas kita adalah meminta belas kasihan Tuhan dan pasrahkan semuanya kepadanya. Biarkanlah kehendaknya yang terjadi, bukannya kehendak kita. Yesus dan Bunda Maria sudah memberi contoh yang baik dalam hal ini. Di akhir doa Bunda Maria dan Yesus selalu ada kalimat ini, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menceritakan satu perumpamaan. Ada dua orang yang pergi berdoa, satu Farisi dan satu pemungut cukai. Menurut Yesus, orang Farisi gagal dalam berelasi dengan Tuhan. Sebab dalam doanya ia lebih banyak memuji dirinya sendiri
bukannya memuji Tuhan. Ia melapor kepada Tuhan kesuksesan yang sudah dikerjakannya. Dia merendahkan pemungut cukai. Ia menganggap diri suci di hadapan Tuhan dan taat mengikuti hukum dan peraturan agama. Sementara pemungut cukai dianggapnya pendosa. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai merasa sangat rendah hati. Dia merasa diri berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia berdoa mohon belas kasihan Tuhan agar dosanya diampuni dan layak disebut anak Allah kembali. Dia menganggap Tuhan sebagai kekuatan dan pegangan yang memberinya hidup baru. Pada akhirnya, Yesus memuji pemungut cukai karena dia merasa diri rendah di hadapan Tuhan, dan kini Tuhan meninggikan dia. Sementara orang Farisi, dia merasa diri tinggi, hebat di hadapan Tuhan, kini Tuhan merendahkan dia. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kita berdoa di depan Tuhan? Apakah kita selalu rendah hati? Atau kita sering menganggap diri hebat di hadapan Tuhan dan suka membandingkan diri kita dengan orang lain? Kita berdoa semoga Tuhan yang adalah kekuatan dan sumber hidup kita selalu sadarkan kita agar kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan dalam berdoa. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.